Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan membahas transformasi 3.3 perputaran atau rotasi. Materi yang akan kita bahas sesuai dengan buku paket ini, yaitu pada kegiatan 1 rotasi benda, kegiatan 2 rotasi puzzle, kegiatan 3 rotasi titik pada bidang koordinat, kegiatan 4 menggambar rotasi segitiga pada bidang koordinat. Contoh soal dan ayo kita tinjau ulang. Kegiatan 1 rotasi benda. Ayo kita amati. Ini adalah roda yang berputar searah jarum jam. Ini adalah bumi yang sedang berputar atau berrotasi pada porosnya. Kita amati segi 6 ini. Misalkan segi 6 ini kita rotasi, maka titik awal, misalkan ini adalah titik C akan berrotasi berganti di posisi titik D. Atau kita perhatikan, misalkan kita beri nomor setiap sudut segi 6 ini dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika dirotasi searah jarum jam, nomor 1 atau sudut 1 ini akan berpindah ke sudut 2, sudut 2 ke sudut 3, sudut 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, dan 6 ke 1, sehingga membentuk bangun berikut ini. Jika dirotasi kembali, maka sudut 1 akan berganti ke posisi sudut 2, sehingga membentuk bangun di sebelah ini. Bangun ini dirotasi kembali akan menduduki posisi yang sudut 2. Dirotasi kembali, maka sudut 1 akan menempati sudut 2. Dirotasi kembali searah jarum jam, maka sudut yang awalnya di sini akan menempati sudut yang nomor 2, sehingga di posisi nomor 2. Begitu seterusnya. Coba kamu amati puzzle di samping ini. Tariklah garis lurus dari titik P ke arah pusat puzzle tersebut. Rotasikan puzzle tersebut 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P. Misalkan saya tarik garis dari titik P ke ujung puzzle ini, atau bisa ke pusat ini. Kita rotasi searah jarum jam, berarti ke arah kanan. Kita rotasi ini dengan sudut 90 derajat, akan membentuk gambar seperti ini. Ternyata sama dengan yang A. Kita rotasi kembali. Ini adalah 180 derajat, sama dengan yang D. Kita rotasi kembali. Ini yang 270 derajat, sehingga sama yang C. Ini adalah yang 270 derajat. Nomor 1, jika puzzle tersebut dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik P, puzzle manakah yang menjadi bayangan hasil rotasi? Sebelumnya kita hubungkan titik pusat ke puzzle. Karena berlawanan dengan arah jarum jam, kita putar ke arah kiri seperti ini. Ini dengan besar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ternyata bentuknya sama dengan yang C. Padahal tadi C itu adalah 270 dan ini adalah 90 berlawanan arah jarum jam. Sehingga dapat disimpulkan rotasi dengan besar 270 searah jarum jam
itu sama dengan 90 berlawanan dengan arah jarum jam. Nomor 2, jika puzzle tersebut dirotasi 180 berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi P, puzzle manakah yang menjadi bayangan hasil rotasinya? Bagaimana jika puzzle tersebut dirotasi 180 berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik P? Di sini sama, seharusnya ini adalah searah jarum jam dan yang satunya adalah 180 berlawanan arah jarum jam. Kita rotasi puzzle ini dengan pusat P. Kita tarik garis dari titik P ke puzzle. Ini searah jarum jam. Kita rotasi sebesar 180. Di sini adalah 180 searah jarum jam. Ternyata sama dengan yang D. Ini 180 searah jarum jam. Kalau kita rotasi berlawanan arah jarum jam, berarti arahnya ke sana. Kita rotasi. Ternyata sama dengan 180 yang searah. Yang D, yaitu 180 berlawanan. Sehingga dapat disimpulkan 180 yang searah jarum jam sama dengan 180 yang berlawanan jarum jam. Nomor 3, apakah pilihan D merupakan hasil rotasi puzzle awal? Jika tidak, jenis transformasi apakah yang ditunjuk pilihan D terhadap puzzle awal? Kita rotasi puzzle ini, kita tarik garis dari titik P. Ternyata besar sudut yang dihasilkan adalah 180 searah jarum jam, dan apabila kita rotasi puzzle ini berlawanan arah jarum jam juga menunjukkan 180 berlawanan jarum jam, sehingga yang D adalah 180 searah jarum jam dan 180 berlawanan jarum jam. Kegiatan 3, rotasi titik pada bidang koordinat. Ayo kita mencoba. Buatlah titik W 7,7 dan titik A 5,4. Gambar dan tentukan bayangan titik W dan A pada rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi di 0,0 searah jarum jam. Untuk menggambar ini kita menggunakan koordinat kartesius. Kita tentukan titik W 7,7, 7 di sumbu X dan 7 di sumbu Y. Ini adalah titik W. Titik A 5,4, 5 di sumbu X, 4 di sumbu Y. Di sini adalah titik A. Untuk menggambar ini, kita tarik garis dari titik W ke pusat rotasi yaitu 0,0. Untuk menentukan besar rotasi 90 derajat, kita bisa menggunakan busur. Ini adalah busur karena rotasi searah jarum jam, maka arahnya ke sana. Kita tentukan 90 derajat, kita tarik garis yang panjangnya adalah sama. Sehingga di sini adalah titik W aksen, yaitu dengan titik koordinat 7,-7. Untuk titik A, di sini titik W dan di sini adalah titik A. Titik A kita tarik garis ke titik pusat rotasi yaitu 0,0. Kita ambil busur, kita tentukan besar sudutnya yaitu 90 derajat, di mana jarak titik A ke 0,0 dan 0,0 ke A aksen adalah sama, sehingga di sini adalah titik A aksen
dengan titik koordinat adalah 4,-5. Nomor 2, gambar dan tentukan bayangan titik W dan A pada rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal 0,0 berlawanan arah jarum jam. Di sini saya taruh untuk titik W dan A, ini adalah W aksen dan A aksen, untuk membedakan hasil rotasi yang 90 derajat searah dan berlawanan arah jarum jam. Yang ini adalah yang searah jarum jam. Bagaimana kalau berlawanan arah jarum jam? Sama halnya, kita tarik garis dari titik W ke titik pusat rotasi 0,0. Kita ambil busur, kita tentukan 90 derajat. Jarak W ke pusat sama dengan pusat ke W double aksen atau W2 aksen. Ini adalah titik W2 aksen dengan koordinat negatif 7,7. Selanjutnya titik A akan kita rotasi berlawanan arah jarum jam. Kita tarik garis dari titik A ke pusat 0,0. Kita ambil busur, kita tentukan 90, di mana panjang A ke A2 aksen atau bayangan yang kedua adalah panjangnya adalah sama. Sehingga di sini adalah titik A2 tersebut dengan koordinat negatif 4,5. Nomor 3, jika W dan A dirotasi sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal 0,0 searah jarum jam, berapakah koordinat bayangannya? Diingat di sini adalah titik W dengan koordinat 7,7. Kita akan rotasi sejauh 180 dengan pusat 0,0 searah jarum jam. Searah jarum jam berarti ke arah sana. Pertama, kita tarik garis dari titik W ke titik pusat. Kita ambil busur dan kita tentukan dengan sudut putar atau sudut rotasi 180 derajat, di mana titik W ke titik pusat dan titik pusat ke bayangannya. Ini adalah titik bayangannya, yaitu W aksen dengan koordinat negatif 7,7. Bagaimana untuk titik A yang dirotasi sejauh 180 derajat? Ini adalah titik A dengan koordinat 5,4. Kita rotasi sejauh 180 dengan pusat 0,0 searah jarum jam. Kita tarik garis dari titik A ke titik pusat. Kita ambil menggunakan busur dan kita tentukan sudut rotasinya yaitu 180 derajat. Jarak titik A ke pusat dan pusat ke titik bayangannya yaitu A aksen adalah sama, sehingga ini adalah koordinat bayangan yaitu negatif 5,4. Nomor 4, apakah hasilnya sama jika kamu rotasikan di titik tersebut sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal 0,0 berlawanan arah jarum jam? Ini adalah titik W 7,7. Kita rotasi berlawanan arah jarum jam sehingga arah putarnya ke arah sana. Kita tarik garis dari titik W ke titik pusat. Kita ambil sebuah busur dan kita tentukan besar rotasinya adalah 180 derajat, di mana jarak titik W ke titik pusat dan titik pusat ke W aksen adalah sama, sehingga didapat koordinat bayangannya adalah negatif 7, negatif 7. Ternyata koordinat bayangan W yang dirotasi sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam, searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam adalah sama. Untuk titik A dengan koordinat 5,4, kita akan rotasi sejauh 180 derajat. Kita tarik garis
dari titik A ke titik pusat. Kita ambil busur, karena berlawanan arah jarum jam maka arahnya ke sana sebesar 180 derajat. Kita tarik garis dari titik pusat ke 180 derajat. Jarak titik A ke pusat dan pusat ke A aksen adalah sama, sehingga A aksen koordinatnya yaitu -5, -4. Ternyata bayangan yang dirotasikan sejauh 180 searah jarum jam dan berlawanan jarum jam adalah sama. Ayo kita mencoba. Diketahui segitiga PQR memiliki koordinat P 2,3, Q 6,3, dan R 5,5. Gambarlah segitiga PQR. Dan bayangannya yaitu segitiga P aksen, Q aksen, R aksen yang dirotasi 60 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Ikutilah langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, gambar segitiga PQR. Kita buat koordinat kartesius. Kita tentukan titik P 2,3. 2 di X, 3 di Y. Ini adalah titik P. Q 6,3. 6 di X, 3 di Y, maka di sini adalah titik Q. R 5,5. 5,5. Ini adalah titik R. Kita hubungkan dengan sebuah garis, maka terbentuklah segitiga PQR. Selanjutnya kita akan rotasi. Langkah yang kedua, gambar ruas garis dari titik asal titik P. Tariklah garis OP dengan O menunjukkan titik asal. Kita tarik garis dari titik O ke P. Nomor 3, gunakan busur untuk mengukur sudut 60 derajat berlawanan arah jarum jam. Karena berlawanan maka arah putarnya ke sana, sehingga busurnya diletakkan di sebelah sini. Kita ukur sudut 60 derajat. Di sini saya paskan terhadap besar rotasi dengan menggunakan busur, sehingga di sini adalah titik P aksen. Kalau di langkah nomor 5, gunakan jangka untuk menyalin OP, sehingga kita bisa membuat OP ini dengan menggunakan jangka. Namun di video ini saya menggunakan besar busur saja. Ulangi langkah di atas untuk menentukan Q aksen dan R aksen. Selanjutnya kita akan mencari titik Q. Diingat ini P, Q, R, dan ini P aksen. Untuk titik Q, kita tarik garis dari titik 0,0. Kita ambil busur dan kita tentukan 60 derajat. Di sini saya paskan dengan besar busur. Kita tarik garis seperti ini, maka di sini adalah titik Q aksen. Diingat lagi, saya ulangi, di sini adalah P titik Q dan titik R. Di sini adalah P aksen dan Q aksen. Selanjutnya kita akan mencari titik R aksen. Kita tarik garis dari titik R ke titik pusat. Kita ambil sebuah busur. Kita tentukan besar sudutnya yaitu 60 derajat. Maka di sini adalah titik R aksen tersebut. Sehingga didapat di sini adalah P aksen, Q aksen, dan R aksen. Kita hubungkan titik ini dengan sebuah garis. Maka terbentuklah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Ini adalah hasil bayangan dari rotasi 60 derajat terhadap segitiga P, Q, R. Ayo kita simpulkan. Jika X, Y dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya negatif Y, X berlawanan arah jarum jam, arahnya ke sana. Jika X, Y dirotasi 90 derajat searah jarum jam, kita simpulkan negatif 90.
maka bayangannya Y, negatif X, arahnya searah jarum jam ke sana. Jika X, Y dirotasi 180 derajat, ini sama dengan berlawanan dan searah jarum jam, maka bayangannya negatif X, negatif Y. Tabel 3.6 koordinat bayangan hasil rotasi. Ini adalah titik koordinat, ini pusat rotasi 0,0 semua, dan ini adalah sudut rotasi, arah rotasi, dan kita akan mencari bayangan hasil rotasi. Jika titik koordinatnya adalah 2,4 dengan pusat 0,0, sudut rotasinya adalah 90 searah jarum jam, kita harus ingat persamaannya, yaitu jika X, Y dirotasi 90 derajat searah jarum jam, maka hasilnya bayangannya adalah Y, negatif X. Jika 2,4, maka bayangannya adalah 4 ditaruh di X, dan X 2 karena ini positif berubah menjadi negatif 2. Jika X, Y dirotasi 90 derajat searah jarum jam, maka hasilnya adalah Y, negatif X. Jika X, Y dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, diingat bayangannya adalah negatif Y, X. Jika 7,5 dirotasi dengan sudut rotasi 180 berlawanan arah jarum jam, kita harus ingat X, Y dirotasi 180 derajat, maka bayangannya negatif X, negatif Y. Ini berlaku untuk searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Jika 7,5, maka bayangannya adalah negatif 7, negatif 5. Jika X, Y, maka hasilnya negatif X, negatif Y. Yang ini juga karena sama, maka bayangannya negatif X, negatif Y. Contoh 1, menggambar bayangan segitiga hasil rotasi. Tentukan bayangan segitiga JKL jika koordinat J 1,2, K 4,2, dan L 1, negatif 3. Pada rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di L. Misalkan kita ambil sebuah titik, yaitu titik K dengan koordinat 4,2. Kita akan rotasi berlawanan arah jarum jam, karena berlawanan maka arahnya ke sana, sehingga letak busur ada di sebelah kiri. Dengan titik pusat adalah L, maka penempatan busur seperti ini. Jadi titik tengah ada pada titik L, dan ini adalah titik K, terletak di sudut 0. Kita tentukan 90, berarti di sini adalah titik K aksen. K aksen dengan koordinat negatif 4,0. Titik J juga begitu, J 1,2, maka bayangannya menjadi negatif 4, negatif 3. Dan L koordinatnya yaitu 1, negatif 3. Karena L adalah titik pusatnya, maka bayangannya tetap sama. Contoh 2, menggambar bayangan trapesium hasil rotasi. Tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W negatif 4,2, X negatif 3,4, Y negatif 1,4, Z negatif 1,2 pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Untuk menggambar bayangan XYZ ini, kita bisa ambil busur dengan pusat rotasi di 0,0. Misalkan yang kita rotasi adalah Z dengan koordinat Z adalah negatif 1,2. Kita rotasi, maka ini adalah Z aksen dengan koordinat 1, negatif 2. Atau kita ingat, untuk rotasi
X, Y, rotasi dengan pusat rotasi adalah 180 di 0,0, maka bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Misalkan W adalah negatif 4,2 di rotasi 180, maka bayangannya menjadi X negatif 4. Di sini berubah X-nya di belakang, sehingga kalau positif menjadi negatif, karena ini negatif menjadi positif. Sedangkan Y adalah 2, di sini menjadi letaknya di X, karena ini positif berubah menjadi negatif 2. Ini adalah W aksen. Untuk X negatif 3,4 di rotasi 180 derajat, maka X aksen X negatif 3 berubah menjadi 3, 4 berubah menjadi negatif 4. Y negatif 1,4 di rotasi sejauh 180 derajat, maka Y aksen adalah negatif 1 berubah menjadi 1, letaknya juga di Y. 4 di Y berubah letaknya menjadi di X. 4 berubah menjadi negatif 4. Saya taruh di sini. Z negatif 1,2 di rotasi 180, maka Z aksen adalah negatif 1 berubah menjadi 1, dan 2 berubah menjadi negatif 2. Ayo kita tinjau ulang gambar bayangan rotasi dari segi 4 ABCD dengan A negatif 5,4, negatif 5 pada sumbu X, dan 4 pada sumbu Y. Ini adalah negatif 5 dan 4. Maka ini adalah titik A. B negatif 5,1, ini adalah titik B. C negatif 1,1, D negatif 2,4. Kita hubungkan dengan sebuah garis, maka ini adalah segi 4 ABCD. Ini akan dirotasi dengan sudut 90 derajat dengan arah rotasi berlawanan dengan arah jarum jam, dengan pusat rotasi di C. Ini adalah titik pusat rotasinya. Misalkan titik A, kita akan rotasi, kita tarik garis dari titik A ke C. Kita ambil busur, karena berlawanan maka arahnya ke sana, sehingga letak busur di sini. Kita tentukan sudut 90 derajat, di mana jarak titik A ke C dan C ke A aksen adalah sama, sehingga di sini adalah titik A aksen didapat negatif 4, negatif 3. Untuk titik B, kita tarik garis, kita tentukan letak busurnya, dan kita tentukan besar sudut 90 derajat. Maka di sini adalah titik B aksen, yaitu negatif 1, negatif 3. Sedangkan titik C, karena menjadi pusat rotasi, titik C aksen adalah sama, yaitu negatif 1,1. Selanjutnya titik D kita rotasi, kita tarik garis dari titik C ke D. Kita tentukan dengan menggunakan busur besar sudut 90 derajat. Jarak titik D ke C, C ke D aksen adalah sama. Maka di sini adalah D aksen, yaitu negatif 4,0. Karena kita sudah dapat titik bayangannya, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka ini adalah bangun segi 4 bayangannya. Kalau kita menggunakan rumus, jika kita ingat untuk X, Y yang dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, bayangannya adalah negatif Y, X. Jika
X, Y dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik koordinat pusatnya dengan titik pusat koordinat di titik C atau di titik A, B, maka bayangannya adalah negatif Y, yang awalnya negatif Y. Untuk letak titik X adalah ditambah A ditambah B, sedangkan untuk letak titik Y berubah menjadi X dikurangi A ditambah B. Untuk titik A yaitu negatif 5,4 dirotasi 90 derajat dengan titik pusat C yaitu negatif 1,1, maka bayangannya A aksen yaitu negatif Y, ini 4 berubah menjadi negatif 4 ditambah A yaitu negatif 1, B nya 1, X nya adalah negatif 5 dikurangi A dikurangi negatif 1 ditambah 1, maka A aksen didapat negatif 4 ditambah negatif 1 ditambah 1, ini sama dengan 0, maka tinggal negatif 4, yang ini berubah menjadi negatif 5 ditambah 1 ditambah 1, negatif 5 ditambah 2, negatif 3. Untuk titik B yaitu negatif 5,1 dirotasi 90 derajat dengan titik pusat negatif 1,1, maka B aksen 1 berubah menjadi negatif 1 ditambah 0 karena ini sama dengan 0, negatif 5 ditambah 2, ini sama dengan 2, sehingga B aksen didapat negatif 1, negatif 3. Untuk C tetap kita hitung D yaitu negatif 2,4, kita rotasi, maka D aksen 4 berubah menjadi negatif 4 ditambah 0, yang ini negatif 2 ditambah 2, sehingga D aksen didapat negatif 4,0. Sesuai dengan gambar, kita bisa simpulkan rumus umum rotasi. Rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B, maka bayangannya adalah yang awalnya X, Y, bayangannya menjadi negatif Y ditambah A ditambah B, dan X dikurangi A ditambah B. Jika rotasi sebesar 180 derajat dengan sudut pusat putar A, B, maka bayangannya negatif X ditambah 2A, negatif Y ditambah 2B. Jika rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam atau negatif 90 dengan sudut pusat putar A, B, bayangannya adalah Y min B plus A dan negatif X ditambah A ditambah B. Jika rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan sudut pusat 0,0, maka bayangannya negatif Y, X. Rotasi sebesar 180 derajat dengan sudut pusat 0,0, bayangannya negatif X, negatif Y. Rotasi sebesar negatif 90 dengan sudut pusat 0,0, maka bayangannya Y, negatif X. Demikian pembelajaran perputaran atau rotasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.